sih? Ulah nggak ngerti. Nah, Pak Dek. Sudah. Baik, Oke. sudah siap. Yang merekam sudah siap. Yang merekam sudah? Ya, Pak Widi sudah. Mau. Mau. Mbak Anjani, mohon di mute. Sudah ya? Dari pagi. Kalau yang merekam sudah siap? Baik, Pak. Tunggu, Pak, ya. Ya, pelan-pelan. Sudah siap merekam. Ntar dulu, Bu Norma belum. Nggih. Udah siap ya. Nanti Ya. kita kasih aba-aba ya. Oke. Yuk. Mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Swastiastu, Bu Guru. Selamat pagi Om anak-anak. Swastiastu, Bu Guru. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Ya, sekarang kalau ibunya bilang selamat pagi anak-anak, anak-anaknya bilang ya, pagi luar biasa. Bisa ya? Bisa ya? Ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Luar biasa. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Guru, bagaimana Bu Guru? Astungkaro ya, Ibu Guru juga dalam keadaan baik ya. Bagus ya. Jadi kalian semua dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba lihat kanan kiri anak-anak. Ada nggak teman anak-anak yang tidak hadir? Hadir semua, Bu Hadir, Guru. Bu. Hadir, Bu, semua. Hadir semua ya. Bagus sekali ya. Mari kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bantu Ibu berdoa enggak? Mungkin Agus bantu Ibu? Ya, Bu Guru. Makasih. Baik, teman-teman. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita sesuai agama kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih Agus sudah membantu Terima Ibu kasih. untuk memimpin berdoa. Iya, Bu. Nah, sekarang agar kita semangat dalam pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Di sini Ibu akan memutarkan sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Halo, halo Bandung. Hilang ya? Udah nggak ada. Hilang, Bu. Maaf ya, sinyalnya Ibu. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, kota beriana.
terima kasih ya anak-anak. Dengan nyanyian itu, dengan nyanyian itu mudah-mudahan kita dapat meraih apa yang dicita-citakan oleh para pejuang kita yang telah mendahului kita. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan salam Ibu, PPK mohon dan Ibu. tepuk PPK. Ibu, Iya, saya izin ke belakang, Bu ya. iya, Bu, ya Sudarmini, silakan. Oke, kita lanjutkan dengan salam PPK dan tepuk PPK. Ada yang bisa bantu Ibu untuk salam PPK dan tepuk PPK-nya? Saya Bu Guru. Belum tahu, Iya. Bu. Rian bisa bantu Ibu ya, pimpin temennya Dian, untuk maju. melaksanakan salam PPK dan tepuk PPK. Ayo teman-teman, supaya pembelajaran kita hari ini semakin semangat, kita salam PPK dulu ya. 1, 2, 3. Salam PPK. Cerdas, Cerdas, berkarakter, Hebat. Oh, itu Tepuk PPK-nya juga ya. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, yes. Terima kasih Dian sudah membantu Ibu dalam salam PPK dan tepuk PPK. Bu Guru, cantik Diannya ya. Iya, cantik Diannya ya. Jangan deh, ntar buru kosong ini. Kemudian perhatikan ya anak-anak, kira-kira gambar apa yang Ibu sajikan ini? Jemuran Ibu. Jemuran Saya- pakaian Bu Guru. Kira-kira Jemuran apa pakaian, ya Bu. yang menyebabkan kita mempunyai jemuran? Apa ya? Apa Bajunya ya? basah, Bu Guru. Basah ya? Iya, baju basah kotor. itu penyebabnya apa ya kira-kira? Hujan, betul Basah, sekali Bu. Sudiasi. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Oh, Karena kurang apa? Eh, Kalor ya. Karena Oh, iya. kalor ya. Eh. Ya, jadi ya itu mengenai kenapa kita bisa memiliki seragam yang tidak kering ya. Kemudian menyebabkan kita malas sekolah jadinya karena seragam yang kita gunakan masih basah ya. Jadi sesuai apa materi ini, kali ini Ibu akan membahas mengenai perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tema 6, panas dan perpindahannya, subtema perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian sebelum lanjut belajar, apakah semua sudah bawa alat tulis ini? Alat tulis Sudah, Bu sudah Guru. kan? Sudah ya? Pensil sudah semua bawa buku tulis? Sudah. Temanya sudah? Buku tema sudah? Sudah, Bu Guru. Sudah ya? Ya. sudah, Bu. Jadi anak-anak sudah siap tempur ya? Hehehe. Perang. Iya, sudah siap perang ya. Jadi anak-anak sudah siap perang ya. Oke, jadi pembelajaran yang kita bahas hari ini adalah tema 6 mengenai panas dan perpindahannya, yaitu subtema perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor secara tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisa perpindahan kalor yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian tujuan terakhir,
setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis mengenai perpindahan kalor secara tepat. Oke, sebelum itu Ibu menginjak ke materi, Ibu akan sajikan sebuah video, ya. Mohon dicermati ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Iya, Bu. Matahari menyinari bumi, menerangi kehidupan ini. Terang-terang benderang, sungguh indah ciptaan Tuhan. Matahari menyinari bumi, menerangi kehidupan ini. Terang-terang benderang, sungguh indah ciptaan Tuhan. Matahari. Ya, itu mengenai video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Menurut anak-anak, masalah apa yang muncul dari pembelajaran video yang disampaikan itu? Apa ya kira-kira? Membahas tentang apa ya? Matahari, Bu Guru. Ya, matahari. Matahari, betul sekali. Menjemur padi menggunakan sinar matahari, Bu Guru. Iya, betul sekali. Ya, ada lagi yang lainnya? Panas matahari bisa mengeringkan ikan, Bu Guru. Iya, betul sekali Norma. Yang lainnya mungkin ada lagi? Panas matahari bisa menghangatkan badan, Bu Guru. Ya, betul sekali. Sudar, oke. Ya, jadi maksud dari video pembelajaran di atas yaitu yang pertama adalah mengenai sumber panas, ya. Ya, jadi sumber panas yang ada di dunia ini banyak sekali ya, anak-anak. Ada matahari, ada api unggun, ada kompor menyala, ada panas bumi, dan ada korek api yang menyala. Jadi, apakah itu panas ya? Panas itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan kalor. Ya, jadi dari video pembelajaran yang Ibu sajikan tadi, ya, jadi sumber panas yang paling utama di dunia ini adalah apa? Matahari, Bu. Iya, betul sekali Anjani ya. Jadi sumber panas yang paling utama di dunia ini adalah matahari. Ya, di samping itu sumber panas yang lainnya ada api unggun ya dan lain sebagainya. Bisa diterima itu anak-anak mengenai sumber panas yang ada di dunia ini? Bisa, Ibu. Ya. Bisa, Kemudian Ibu. mengenai pengertian panas itu sendiri bisa diterima anak-anak? Bisa, Bu. Iya, Ibu. ya. Itu mengenai pengertian panas dan sumber panas yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian Ibu lanjutkan ke materi berikutnya mengenai manfaat panas. Ya, seperti apa yang sudah disajikan tadi di video pembelajaran ya. Manfaat panas itu secara umumnya yang pertama adalah dia akan mempengaruhi atmosfer bumi. Ya, maksudnya di sini matahari di sini adalah sebagai penetral atmosfer yang mana cocok untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya, kemudian yang kedua manfaat matahari itu digunakan dalam proses pengolahan air laut menjadi garam. Ya, kemudian yang ketiga yaitu berperan di dalam proses angin darat dan angin laut. Ya, untuk angin darat dan angin laut, anak-anak tahu nggak siapa yang paling memanfaatkan siklus matahari ini? Kalau angin darat dan angin laut, kira-kira pekerjaan apa? Ya, Nelayan. Nelayan. Ya, betul sekali Laut. Suryasih ya. Jadi yang paling merasakan manfaat dari manfaat panas yaitu timbulnya angin darat dan angin laut itu adalah pekerjaan nelayan ya. Karena dengan adanya angin darat dan angin laut ini, nelayan bisa menyesuaikan diri pada saat gimana dia melaut dan pada saat gimana dia
datang dari laut atau mendarat di daratan. Ya, kemudian manfaat matahari yang keempat itu sangat umum bagi kita ya, yaitu matahari membantu kita menjemur pakaian ya. Di samping itu sesuai dengan video pembelajaran yang tadi, yaitu manfaat matahari lainnya yaitu apa? Mengeringkan bahan apa? Mengeringkan baju. Makanan. Mengeringkan Ya. pakaian, Bu. Ya, mengeringkan pakaian. Terus apa lagi tadi di videonya? Mengeringkan apa lagi? Matahari dibantu oleh matahari. Mengeringkan ikan, Ibu. Ya, Mengeringkan padi, Bu. mengeringkan bahan makanan. Betul sekali ya. Mengeringkan Jemur padi, makanan. Bu. Ya, Membuat mengeringkan garam. pangan ya, Buat yaitu garam, bahan Ibu. nasi Buat ya, garam. beras, ya, dan lain sebagainya. Terus anak-anak berpikir nggak, seandainya di dunia ini tidak ada matahari, kira-kira bagaimana ya? Apakah kita Gelap, Gelap, Ibu. Gelap, dingin. kehidupan ini bisa berlangsung kalau tidak ada matahari? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ya. Tidak Di bisa, samping Ibu. dari 4 proses ini, manfaat dari matahari, yang pertama, manfaat matahari itu adalah membantu dalam proses apa namanya untuk tumbuhan anak-anak? Fotosintesis, Bu Betul Guru. sekali, Bu Norma, ya, Ibu Maria, betul ya. Jadi manfaat yang terpenting matahari yaitu dalam proses fotosintesis. Ya, itu mengenai manfaat panas atau matahari. Kemudian Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Ya. Ya. Disediakan gambar seperti ini ya anak-anak. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Tentang perpindahan panas, Bu Guru. Ya, perpindahan panas. Yang pertama ini gambar apa? Gambar paku, Bu Guru. Gambar paku. Besi, Kan anak-anak? besi, Bu Guru. Gambar besi, Bu, ya. Gambar Dibakar, ya, Bu, jadi ya, dibakar. Ya, besi dibakar menggunakan api. iya, betul sekali Sudarmini. Kemudian yang kedua, gambar apa itu kira-kira? Masak air, Bu, di atas api kompor. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, gambar apa ini? Api Api unggun, unggun. Bu Guru. Api Ya, unggun. api unggun. Ya, Hangatkan tangan menggunakan api unggun. iya. Dari apa yang Ibu sajikan ini, ya, secara garis besarnya, perpindahan panas itu ada 3 ya. Yang pertama kita amati dulu yang ini ya, yaitu batang baja atau batang besi ya, dipanaskan oleh lilin. Ya, apa yang terjadi? Apakah tangan kita ini akan merasakan panas juga? Ya, Bu Guru. Iya, betul. Panas, Bu. Panas, Bu. Tapi perpindahan panasnya ini tidak diikuti oleh zat perantaranya. Ya, jadi ya, ini adalah perpindahan panas yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, apa yang terjadi ya? Apakah yang dikeluarkan oleh air yang ditaruh dalam bencana ini? Airnya kan panas, Airnya Bu. apa? Mendidih ya? Mendidih. Ya, ini adalah perpindahan panas diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita misalnya membuat sebuah api unggun, apakah jika kita berdiri dalam jarak 2 meter misalnya, apakah kita merasakan panas dari api unggun itu? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi ini adalah perpindahan panas dengan tanpa perantara. Ya, jadi ya, perpindahan panas itu ada 3. Ada yang perpindahan yang tidak diikuti oleh perpindahan zat perantaranya atau istilahnya disebut dengan konduksi, ya. Kemudian yang kedua, perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya atau konveksi, ya. Kemudian yang ketiga, perpindahan panas tanpa ada zat perantara atau disebut dengan istilahnya radiasi. Iya sih. Ya. Kemudian sebelum Ibu lanjutkan,
dari anak-anak tahu nggak? Selain dari 3 contoh yang Ibu sajikan ini, kira-kira contoh konduksi yang lain apa ya? Ada yang tahu? Kalau setrikaan itu apa, Bu ya? Iya, kalau setrika itu merupakan contoh konduksi, ya, karena di sana terjadi perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Oh iya, Bu. Ya, ada lagi yang lain yang tahu? Apalagi Ibu kalau sendok dipanaskan itu bagaimana, ya, Bu? itu sama juga, itu adalah proses yang namanya konduksi juga, ya, karena dia tidak diikuti perpindahan zat perantaranya. Ya, yang lainnya, ada yang tahu lagi? Ya, jadi ya, contoh Ya, Bu. konduksi, ya, apa Agus? Contoh lainnya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Jadi ya, contoh konduksi yang lain ya, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya knalpot akan panas ketika suatu motor dinyalakan ya. Kemudian yang kedua, mentega akan meleleh ketika diletakkan di dalam wajan yang panas ya. Kemudian seperti apa yang dikatakan Maria tadi ya, sendok dicelupkan di teh panas, bisa juga ya. Kemudian setrika ya, seperti apa yang dikatakan Anjani tadi ya. Kemudian kalau dia proses konveksinya, ada yang tadi saya sebutkan yaitu terjadinya angin laut dan angin darat ya. Kemudian asap pabrik yang naik melalui cerobong asap ya. Kemudian contoh radiasi lainnya, pakaian basah yang dijemur menjadi kering dan telur ayam yang dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu. Ya, itu mengenai materi, mengenai ya pengertian panas dan jenis-jenis perpindahan panas. Ya, ada yang ditanyakan dulu anak-anak sebelum Ibu lanjutkan ke LKPD? Ada ditanyakan? Tidak, Ibu. Bisa ditanyakan ya. Apa yang Ibu sampaikan sudah jelas ya? Jelas, Sudah, Bu. Bu. Ya, sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Sekarang silakan anak-anak berkelompok menurut kelompoknya ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD ya, yang mana dari masing-masing LKPD itu Ibu minta nanti perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya ya. Membacakan hasil diskusinya yang nanti ya Ibu tunjuk aja ya. Untuk kelompok pertama atau kegiatan 1 nanti yang mewakili Agus ya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 Ibu minta Maria ya, nanti mohon wakili ya. Kemudian untuk yang kelompok 3 nanti diwakili oleh Sudarmini ya. Kemudian yang kelompok 4-nya nanti diwakili oleh Dian ya. Kemudian untuk LKPD Ibu sudah share di grup ya, atau Ibu sajikan kembali di layar ya. Silakan Ya, Bu. anak-anak kerjakan dulu ya. Sebelum mengerjakan LKPD mohon diperhatikan nama, kemudian kelas ya, kemudian Ya, Bu. cara pengerjaan LKPD ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Selesai ya, 15 menit ya anak-anak. Selesai ya. Ya, Ibu. Ya, Bisa, ya, Ibu. ya, ya, silakan dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Ibu, saya sudah selesai, Bu. Wih, hebat ya. Sudarmini sudah selesai ya. Ya, yang lainnya ada yang sudah selesai? Mungkin dari Sudah, kelompok Bu. berapa ya? Sudah, Bu. Saya udah, Bu. Ya, sudah ya. Maria juga. Kemudian yang lainnya sudah? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya. Gimana sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bu. Oke, untuk yang pertama silakan dipresentasikan oleh kelompok pertama ya. Ibu kasih waktu kepada kelompok pertama
yang lainnya sebagai yang penyaji ya, yang lainnya memperhatikan apa yang disajikan oleh temannya. Ya, silakan untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu. Teman-teman mohon didengarkan ya jawaban saya. Jawaban saya untuk kegiatan 1, amatilah permasalahan pada gambar di atas. Apa itu kalor? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah jika mengalami sentuhan. Kemudian jawaban yang kedua, apa saja manfaat panas dalam kehidupan makhluk hidup? Mengubah atau jawabannya Bu Guru ya, mengubah atau menjaga temperatur pada benda. Itu Bu Guru. Iya, ada yang lain yang menanggapi kelompok lainnya? Kelompok 2, 3, dan 4, ada yang menanggapi apa yang sudah disajikan oleh kelompok 1? Silakan. Sudah bisa Ibu, diterima? sudah sama Ibu. Sama ya? Ya, Bu, sama. Jadi ya, Ya, betul sudah. sekali ya apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Kemudian lanjutkan ke kelompok 2. Silakan disajikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan 2. Di sini hasil permasalahannya pada gambar itu yang ke-1, apa yang kamu rasakan setelah memegang paku yang dibakar di ujungnya? Jawabannya, ujung paku itu terasa panas. Yang kedua, mengapa ujung paku yang kamu pegang terasa panas? Kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada perubahan ini? Mengapa demikian? Konduksi perpindahan kalor yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Ya, Itulah ya. jawaban dari kelompok 2. Ya, terima kasih Maria untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang lainnya, ada yang menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Ibu persilakan. Ada yang mau menambahi mungkin? Dah, Bu. Pas ya. Kegiatan 2 bisa diterima ya. Bisa diterima untuk kegiatan 2. Bisa Sudah, ya? Ibu. Bisa Ibu, sudah. Sudah Bu. Ya, Ibu lanjutkan ke kegiatan ketiga. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Iya Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa itu kalor? Jawabannya, bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah jika mengalami sentuhan. Yang kedua, pertanyaannya, apa saja manfaat panas dalam kehidupan makhluk hidup? Manfaatnya adalah mengubah atau menjaga temperatur pada. Itu hasil diskusi kami, Ibu. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada tanggapan? Ibu persilakan. Ada yang menanggapi untuk kelompok 3? Bisa diterima ya? Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Kemudian kegiatan yang terakhir, kegiatan 4. Silakan wakil dari kelompok 4. Saya persilakan, Ibu persilakan ya. Dian ya, kelompok Dian, siswa atas nama Dian. Atau mungkin diganti dengan anggotanya yang lain? Ya, bisa Bu Guru. Oh ya, silakan Dian. Baik, terima kasih Bu Guru. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu kalor? Kalor itu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah jika mengalami sentuhan. Yang kedua, apa saja manfaat panas dalam kehidupan makhluk hidup? Yaitu mengubah atau menjaga temperatur pada suatu benda. Mungkin itu saja Bu Guru. Iya. Terima Ada kasih. yang lain nih,
anak-anak yang menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4, ada yang menanggapi? Silakan. Tidak, Bu Guru. Pas ya? Tidak, Bu. Bisa diterima ya? Bisa diterima Udah, ya? Bu. Apa yang di Bisa, Bu. ya Bisa. dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, jadi dari apa yang sudah kita lakukan dapat kita simpulkan ya anak-anak ya. Apa ya? Ya. Dapat kita simpulkan ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas di pembelajaran yang dahulu ya. Jadi yang pertama yaitu ya anak-anak kita simpulkan bersama-sama ya, yaitu mengenai pengertian kalori itu sendiri ya. Jadi kalori itu adalah sesuatu yang dapat berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan panas ya. Kemudian sumber kalori yang utama di bumi ini adalah apa? Matahari. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu mengenai Bu Guru. ya, bisa diterima ya. Itu kesimpulan yang pertama. Silakan yang ini dicatat ya kesimpulannya. Saya yang Kemudian kedua. kesimpulan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis perpindahan kalor ya. Jadi secara garis umum jenis-jenis perpindahan kalor itu dibedakan menjadi 3 ya. 3, Bu Guru. Ya, betul sekali Sudarmini ya. Apa saja perpindahan Ada ya? ada konduksi, Ya. konveksi dan radiasi, Bu Guru. Ya, betul sekali. Yang lainnya sama ya. Jadi perpindahan Sama, Bu Guru. Sama, ya. Ada 3 ya. Ada konduksi, ada konveksi, dan yang terakhir ada radiasi. Radiasi, Bu. Ya, ya demikian mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Kemudian selanjutnya Ibu lanjutkan dengan refleksi ya. Jadi refleksi di sini adalah ya Ibu akan menanyakan kepada anak-anak mengenai proses pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Silakan anak-anak jawab apakah itu sedih, apakah itu menyenangkan ya, apakah itu lucu dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang pertama refleksinya adalah apa yang kamu pelajari hari ini? Ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kita Kalor, belajar Bu. tentang apa ya? Kalor, Bu. Ya, mungkin Panas, Agus. Bu. Ya, Halo, Bu, panas. panas. Matahari. Ya, jenis-jenis perpindahan. Jenis-jenis perpindahan panas. Iya, betul sekali ya. Jadi ya, apa yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai kalor, perpindahan panas, sumber panas ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagian mana yang paling disukai oleh anak-anak? Bagian mana ya? Bagian mana yang paling disukai? Melihat ikan dijemur, Bu. Melihat ikan dijemur jadi lapar ya. Diskusi, Bu. Waktu diskusi. Iya, Ibu. Waktu diskusinya paling disukai. Ya, berarti kalau Bu Sudar melihat ikan yang dijemur. Kalau melihat ikan yang dijemur jadi lapar ya. Iya, Bu. Iya, ya nanti sampai di rumah minta ibunya gorengin ikan ya. Ya. Ya, ikannya kelihatan enak, Bu. Ya, itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagian mana yang paling tidak disukai? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, jadi semua pembelajaran hari ini disukai ya. Ya, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya Ibu lanjutkan dengan evaluasi ya. Evaluasi ini silakan nanti Bu Sudarmini ya. Tolong ambil tugasnya ke depan. Tolong dibagikan ke teman-temannya ya. Dikerjakan ya. Ya, Ibu. Ya, untuk evaluasi. Kemudian pemberian tindak lanjutnya silakan nanti dikerjakan ya. Pekerjaan rumahnya buku tema 6 ya. Halaman 50 ya. Soal nomor 1 sampai 5 ya. Nanti kita periksa pas pertemuan yang akan datang ya. Sebagai tindak lanjutnya Siap, Bu. ya. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan dulu anak-anak sebelum pembelajaran ini Ibu akhiri?
Tidak, Bu. Bisa diterima ya apa yang sudah Ya. disampaikan Bisa, hari ini Bu. ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna ya anak-anak ya, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa memanfaatkan ya sumber energi, terutama energi yang tidak dapat diperbaharui ya, menghemat energi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu mengenai ya. Kemudian yang terakhir, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan sebuah lagu dulu ya, sebagai ice breaking ya, biar apa yang kita pelajari menyenangkan ya. Ibu minta semua buka mulut ya, yang nyanyi yang lebar dengan senyum ya. Ya, nanti sampai rumah kita goreng ikan ya. Itu ya. Oke. Sebagai lagu penutup, Ibu sajikan sebuah video lagu Juru-Juru Pencar. Mungkin Anjani sama Maria diikuti saja ya. Ini lagu daerah ya. Bu. Ya. Oke, kita mulai bernyanyi ya lagu Juru-Juru Pencar. Guru pencari, Bu. Ya, demikian tadi ya. Sudah fresh ya sekarang ya. Apalagi di Sudah, Bu. pencarnya udah ada B gede gede. Tadi sampai di rumah kita goreng ya. Oke? Ya. Demikian ya pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup awalnya kita buka dengan doa dan akhiri dengan doa juga ya. Mungkin ada yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, Ibu. Sudiasti mungkin bantu ya teman-temannya pimpin Ya, untuk Bu Guru. penutup pembelajaran. Mari teman-teman, sebelum pelajaran ditutup oleh Bu Guru, mari kita berdoa supaya selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu Guru. Ya, terima kasih Sudiasti ya. Demikian pembelajaran hari ini ya. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian materi ya. Akhir kata Ibu tutup dengan ucapan terima kasih ya. Makasih, Ibu. Makasih Bu. Om Santi, Om. Ya. Izin ke belakang Bu sebentar. Ya. Stop dulu Bu, di stop. Inge Ibu. Mana Pak Agus? Ada? Kayaknya terpantau Bu.